Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayyuhal muhibbuna fillah wa ayyuhas salikuna fillah. Hayya nabda'u bitilawati suratil Fatihah linakuna najihan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Barokah Fatihah untuk yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat diberi kesembuhan oleh Allah, termasuk kita ini ya. Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yang terakhir masih membicarakan tentang lapar. Lapar bisa dalam pengertian bahwa kita dituntut untuk latihan lapar, atau memang lapar itu bisa terjadi pada setiap orang. Maknanya bisa kita berlatih lapar, karena kita akan melihat bahwa bagaimana rasanya saudara kita yang mereka merasakan kelaparan. Tapi bagaimana kalau kita ini diberi lapar, kita bisa mencari jalan keluar supaya kita tidak mengalami kelaparan. Berarti harus melalui perubahan ya. Jadi harus melalui perubahan ya, perubahan dalam artian bahwa kita jangan sampai kemudian sebagai bangsa, sebagai umat itu terjadi kelaparan. Maka upaya perubahan itulah yang dilakukan, seperti yang saya gambarkan, bahwa dulu orang menanam padi 6 bulan, sekarang bisa 3 bulan. Dulu kalau ayam bertelur 15 anggrem, tapi karena inovasi ayam bisa bertelur ya selamanya dalam waktu tertentu, tidak pakai anggrem, dan seterusnya. Itu adalah
upaya mengatasi lapar pada masyarakat. Tapi yang ditekankan di sini adalah lapar. Ya, kita sebagai orang Islam harus berlatih lapar. Di satu pihak, kalau dari hasil penelitian, orang yang biasa melaparkan diri terutama dengan puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, itu ternyata manfaatnya besar untuk kesehatan tubuh manusia. Tapi ada kalanya lapar, itu kita latih sendiri supaya kita memperhatikan bagaimana nasib saudara kita yang mereka bukan melaparkan diri tapi memang lapar. Nah, disinilah tujuannya supaya kita bisa mengulurkan tangan kita untuk kepentingan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buka halaman 193 ya. Jadi halaman 193. Alinea yang kedua. Saya mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi Abu Ali Ad-Daqqaq niku gurune penulis kitab niki, Imam Ghusyairi. Bercerita tentang seorang murid yang bertamu kepada gurunya. Murid itu melihat gurunya dalam keadaan menangis. Apa yang menyebabkan Tuan menangis? Kata murid kepada gurunya, saya lapar. Apakah tangisan Tuan karena lapar? Diamlah. Apakah engkau tidak tahu bahwa yang dimaksud lapar adalah tangisku? Ya. Jadi dibalik, yang dimaksud dengan lapar adalah tangisku. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa ada kalanya tangisan karena lapar, tapi ada karena jadi ada tangisan karena lapar, tapi ada orang yang lapar itu tidak menangis. Ya. Ini menggambarkan bahwa lapar itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi kalau yang disengaja tidak akan menangis, tapi kalau tidak disengaja karena kondisi lingkungan, nah itu bisa terjadi seseorang itu menangis. Tapi kalau dia berniat untuk lapar ya tidak akan menangis. Diceritakan oleh Dawud bin Mu'al, saya telah mendengar Mukhalid berkata, Hajjaj bin Fattafisoh ya, bersama kami di Syam. Syam itu wilayah zaman kuno, tapi saniki Syam itu berubah menjadi beberapa negara, Yordania ya, kemudian Lebanon, kemudian Palestina ya, kemudian Syria, itu semua adalah Syam ya. Di sana dia tinggal selama 50 hari. Dia tidak pernah minum air dan tidak pernah pula makan sampai kenyang ya. Jadi artinya dia berada di perjalanan ya. Dia tidak pernah minum air dan tidak pernah pula makan sampai kenyang. Pokoknya ono isine itu. Dalam satu riwayat Abu Turab ya, An-Nakhshabi mengunjungi kota Makkah.
melalui daerah padang pasir Basrah. Kami bertanya tentang makannya, dia menjawab, saya keluar dari Basrah dan makan di Nihaj, ya, di Nibaj, kemudian di Dar Iraq, ya. Dari sana saya menuju kalian. Oleh karena itu saya meninggalkan padang pasir Basrah hanya 2 kali makan, ya. Nah, jadi hanya 2 kali makan. Dalam satu ungkapan, ya, juga diriwayatkan syahwat, maksud saya bablasan, bahwa Sahal bin Abdullah At-Tusturi apabila lapar dia akan menjadi kuat, dan apabila makan dia malah menjadi lemah, ya. Jadi Sahal Abdullah At-Tusturi seorang terkenal, seorang sufi, kalau dia itu lapar dia menjadi kuat, kalau dia itu mengkonsumsi makanan maka menjadi lemah. Abu Usman Al-Maghribi berkata, Robbani tidak makan, ya, selama 40 hari, sedangkan Samdani tidak makan selama 80 hari. Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat kunci dunia adalah kenyang, sedang kunci akhirat adalah lapar. Jadi lagu-lagu sufi macam-macam, ya. Jadi memang ada yang lakoni sufi itu lakon kelakuan lapar, tapi ada sufi yang pokoknya wetenge diiseni didik, hidup bukan untuk makan tapi makan untuk hidup, ya. Jadi bukan hidup untuk makan. Dalam pandangan Islam itu bukan hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Yang penting bisa digawe urip gitu. Kalau hidup untuk makan berarti kan uripe mangan toh gitu. Nah itu bukan bagi orang Islam. Makanya amaliyah lapar itu ditunjukkan oleh para sufi, termasuk Nabi sendiri juga begitu, ya. Nah, ditanyakan pada Sahal bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki hanya makan 1 kali, ya. Dia menjawab, itu makannya orang-orang yang baik. Bagaimana jika makan 2 kali? Itu makannya orang-orang mukmin. Bagaimana jika makan 3 kali? Itu seperti orang yang mendirikan tempat makanan untuk binatang. Jadi kula jenengan sedina mangan ping 3 malih kaya ngeten iki. Niku itu pandangan-pandangan sufi. Karena bagaimanapun pandangan sufi lapar itu dilakoni temenan. Nah, kita ini berlapar-lapar itu karena itu diperintah oleh Allah bulan Ramadan, ya. Tapi itu pun juga jarang yang kita lapar sampai enggak buka, enggak sahur. Ya tetap ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan supaya kita itu lapar pada saat tertentu karena secara kemanusiaan. Makanya kalau dulu wong poso itu kan bisa poso ngebleng, ya. Tapi Rasulullah memahami umatnya tidak bisa begitu, ya. Jadi umat dahulu dengan umat sekarang itu berbeda. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi wong sing duweni iman toh gitu.
Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kamu. Jadi puasanya yang diwajibkan, bukan model puasanya, gitu ya. Nah, kalau para sufi bukan karena puasa Ramadan, tapi dia di luar Ramadan mencoba bagaimana rasanya berlapar-lapar gitu. Tapi kalau Ramadan kita puasa Senin Kemis, kita puasa Ayyamul Bid ya, itu wis ono pakeme gitu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan banyak orang macam-macam, poso ngrowot ya. Jadi ngrowot tok wis gak kate berak, gak kate sego, gak kate iwak pitik, janganan tok gitu ya. Ada. Tapi ada orang yang puasanya itu ngebleng, ada, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau Sa'al bin Abdullah At-Tusturi, dia menyatakan dia itu kalau makan ya, dia kalau makan tadi dijelaskan itu tidak 3 kali dalam sehari, 2 kali cukup, 2 kali cukup. Tapi kita ini karena sejak bayi wis kadung dulang ping telu, malah kebiasaane ping telu gitu. Jadi kebiasaan. Nah, menurut Yahya bin Mu'adz, lapar diibaratkan cahaya ya. Kenyang diibaratkan api ya. Dan syahwat diibaratkan kayu yang dapat dibakar, yang apinya tidak akan mati sebelum membakar pemiliknya. Jadi ungkapan Mu'adz, Yahya bin Mu'adz, lapar diibaratkan cahaya ya. Kenyang diibaratkan api ya. Dan syahwat diibaratkan kayu yang dapat dibakar, yang apinya tidak akan mati sebelum membakar pemiliknya. Jadi kalau begitu ya pandangan sufi itu macam-macam ya, berkaitan dengan lapar. Makanya ada seorang yang duweni lakon ya, wiridane iku lapar. Ada orang itu wiridane maca selawat ya. Ada orang itu wiridane ketoke le salat karo masyarakat gak tahu salat sunnah, tapi semalaman dia di rumah sholat sunnah. Jadi kelakuannya dewi-dewi itu ya. Jadi kelakuannya ora podo. Makanya ada orang itu ya makan sedikit, memang kelakuannya itu. Untuk apa? Ya supaya dia mendapatkan pahala dari yang sedikit itu ya. Dan itulah macam-macam. Maka ada keistimewaan yang akan didapatkan. Nah, keistimewaannya bukan nilai-nilai materi, tapi keistimewaannya adalah nilai rohani, gitu. Nilai rohani. Abu Nasr As-Siraj At-Tusi bercerita bahwa di suatu hari seorang sufi bertamu kepada gurunya. Gurunya memberikan jamuan seraya bertanya, berapa hari engkau tidak makan? Jawabnya 5 hari. Laparmu adalah laparnya orang kikir gitu. Oleh karena itu engkau wajib memberikan pakaianmu. Engkau harus lapar, sebab laparmu ini bukan laparnya orang fakir ya. Jadi guru itu juga begitu.
Kalau ada santrinya teko, ya apa? Butuh mangan pora. Gitu ya. Saya puasa, saya melaparkan diri. Bukan puasa, saya melaparkan diri. Berapa lama melaparkan diri? 5 hari. Ya. Jadi wong 5 dino gak mangan. Ya. Itu beda karo napa niku gak mangan disengaja. Satu ketika enten ya zamane Sayyidina Umar. Zamane Sayyidina Umar. Ada seorang ditangkap karena mencuri. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, "Mengapa Anda mencuri?" "Kami sekeluarga 5 hari belum makan." Ya, jadi kami sekeluarga 5 hari belum makan. Nah, jawaban begitu di hadapan khalifah itu kan sama dengan menampar khalifah. Ya, kok khalifah karo ono rayate 5 dino ora mangan. Gitu ya. 5 dino ora mangan. Akhirnya oleh khalifah tidak dipotong tangannya, tapi disuruh pulang, diberi kebutuhan hidup untuk keluarganya selama 3 bulan, dan kemudian dia diberi kapal untuk kerja mencari kayu di hutan. Jadi kalau melihat ini, jadi melihat apa yang terjadi, ada orang yang lapar, itu memang melaparkan diri. Tapi ada orang yang lapar, itu karena kelaparan. Jadi beda. Karena kelaparan maka itu tanggung jawab kepala negara. Gitu ya. Jadi tanggung jawab kepala negara. Tapi kalau melaparkan diri itu tanggung jawab pribadi. Karena dia memahami bahwa orang yang lapar itu adalah orang yang mencoba menjadikan dirinya bercahaya. Gitu. Ya, jadi menjadikan dirinya bercahaya. Gitu. Laparmu adalah laparnya orang kikir, ya, jawabnya. Ya. Oleh karena itu engkau wajib memberikan pakaianmu. Engkau harus lapar, ya. Engkau harus lapar sebab laparmu ini bukan laparnya orang fakir, ya. Jadi bukan laparnya orang fakir. Jadi laparnya orang kaya itu juga perlu, ya. Moro-moro poso, gitu ya. Wis posone wayahe buka ya ora buka, karena kepingin ngrasakno betapa sulitnya orang yang mereka dilanda kelaparan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ya, meninggalkan satu suapan makan lebih dicintai Allah daripada sholat sepanjang malam. Ya. Ya, jadi pandangan para sufi itu macam-macam. Jadi meninggalkan satu suapan makan lebih dicintai Allah, ya, daripada sholat sepanjang malam. Gitu. Jadi kalau ada orang itu sepanjang malam itu sholat, ya, dibandingkan dengan orang yang melaparkan diri, itu lebih bagus. Gitu. Karena melaparkan diri ini satu amalan yang mencahayakan dirinya. Gitu. Jadi mencahayakan dirinya. Tapi menurut kaum materialis, mana orang lapar bercahaya? Ya orang lapar itu ya pucet awake. Wis pucet kadek guru. Cahayanya di mana? Itu kaum materialis. Tapi kalau kaum spiritualis bukan. Kaum spiritualis bukan itu. Jadi kaum spiritualis itu justru dia melihatnya pada nilai-nilai spiritualis. Bukan nilai materialis. Makanya kaum sufi itu
dia lebih menekankan pada nilai-nilai spiritualis. Jadi nilai-nilai spiritualis. Jadi kalau spiritualnya itu kuat, maka materialismenya, jasadnya juga akan kuat. Abu Qasim Ja'far bin Ahmad Ar-Razi menuturkan sebuah riwayat tentang kawannya yang bernama Abul Khair Al-Asqalani. Kawannya ini selama 2 tahun sangat menginginkan ikan, ya. Tidak lama kemudian dia memperolehnya, yang diambil dari tempat yang halal, dari tempat yang halal. Ketika hendak mengulurkan tangannya untuk makan, ya, jari-jarinya tertancap duri sampai melukai tulang ujung jarinya. Dia terkejut. Ya Allah, ini adalah hukuman bagi orang yang mengulurkan tangannya karena sangat menginginkan makanan yang jelas halal. Lantas bagaimana jadinya jika makanan yang hendak diambilnya adalah makanan yang haram? Gumamnya, lah iya, wong kepingin makanan yang halal saja, kemudian dia ngambil, itu tangannya kena ri, bendai kalau ini yang haram. Jadi orientasinya bukan orientasi materi, gitu ya. Jadi orientasinya adalah orientasi material. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita, mesti kita angan-angan dari sisi materi. Apa kok kedadian kaya ini? Apa aku iki kurang cedek nang Gusti Allah? Gitu. Jadi apa kurang cedek nang Gusti Allah? Gitu. Nah, jadi tidak lagi menyalahkan yang lain, tapi dia sendiri yang koreksi. Iki ana kanca kok bolak-balik ngerepoti awak-awakan. Ya, kalau orang yang materialis, dia nggak mau lagi berkawan dengan orang itu. Tapi bagi mereka yang berbicara menilai spiritualis, justru dia bangga kalau ada orang ngerepoti dirinya. Nah, ini perbedaannya. Jadi direpoti wong itu loh seneng, gitu ya, karena dia melatih mentalnya. Nah, kalau kita kan enggak, ya. Makanya kan ada orang buka lawangnya omah itu ora tahu gelem. Golek lawangnya omah dibuka, mari ngono ono ae wong teko. Mbo pengamen, mbo ya pengemis, ditutup ae. Tapi ada yang mereka itu sengaja dibuka. Walaupun ada pengamen, ya tetap dia beri. Sampai pengamen itu sebentar lagi datang lagi yang lain, karena mesti ngontak karo kancane. Dikono le omahe buka le ngekeki akeh. Nah, itu kan berbeda. Dia senang dalam berkaitan dengan persoalan spiritualis, senang memberi orang, ya. Apalagi kalau diberi yang tidak biasa. Lupa kok mboten kakean ta niki perlu susu napa mboten, sampai niki dikei kene gak ngomong susu kok kate takon, gitu ya. Nah, itu ada yang begitu. Itu betapa bahagianya, betapa senengnya orang yang seperti itu, gitu ya. Dia secara rohani seneng ndelok model ngono itu, ya. Tapi ada yang nggak seneng, omah tutup bolak-balik ngelayani wong jaluk-jaluk, gitu. Tapi ada yang dia senang, kalau yang wong jaluk-jaluk berarti harga diri saya ini lebih tinggi, itu macam-macam lah menungso nih. Nah, saya telah mendengar Rustam As-Sayrozi. Kalau aslinya Rustam itu tulisannya Rostum. Rostum As-Sayrozi As-Sufi berkata, ya,
Abu Abdillah bin Khafif pernah diundang dalam suatu jamuan. Salah seorang yang hadir dari murid-muridnya mengulurkan tangan untuk mendapatkan makanan. Sebagian murid-murid lain yang melihatnya tidak suka kepadanya karena budi pekertinya yang buruk. Dia bertindak lancang dengan mengulurkan tangannya lebih dulu sebelum gurunya mengambil. Setelah itu temannya yang lain meletakkan makanan di hadapan temannya yang sakit, yang fakir ini. Rupanya murid yang menjadi pusat perhatian kawan-kawannya itu menyadari, dia paham bahwa dirinya tidak disukai. Kemudian dia bertekad untuk tidak makan selama 10 hari sebagai hukuman bagi dirinya sendiri. Dia mendapati dirinya saya ulang, dia menghajar dirinya dengan tidak memberinya makan selama 10 hari supaya selalu sadar. Dengan demikian dia akan memperoleh pelajaran etika di samping perubahan sikap setelah pembuktian tobat atas budi pekertinya yang buruk. Dia mengerjakan hal tersebut di tengah dia sangat membutuhkan makanan. Jadi kalau ada orang yang dirugikan orang lain, itu bukan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan dikepelai awakmu gitu ya. Jadi awakmu tambah diseneni awake gitu ya. Ada orang yang amaliyahnya begitu. Jadi kalau ada orang itu dirugikan, dia tidak merasa dirugikan. Itu berarti dia harus koreksi terhadap dirinya. Aku iki kurang opo? Kok nganti terjadi ngene iki lho? Aku iki kurang opo? Oh, kira-kira aku iki kurang ngene lho. Gitu. Ya padha karo niki, karena dia disediakan makanan kemudian dia cepat-cepat mengambil, itu gak pantas gitu ya. Wong gurune durung njupuk kok gitu. Kecuali kalau gurunya memang sudah mempersilakan untuk mengambilnya. Makanya etika itu jadi etika itu dalam Islam itu diutamakan bukan ngoreksi orang, tapi etika itu diutamakan ngoreksi diri. Jadi diutamakan ngoreksi diri. Itulah yang dikatakan muhasabah. Jadi kalau ono kedadian opo ae nang awake ya sing dikoreksi awake. Lah iya ora opo awakmu. Kena opo kok nganti kaya ngene. Berarti ada kekurangan. Oh kira-kira salate kurang khusyuk. Jadi tidak nyalahno wong gitu ya. Tidak nyalahno wong. Lah kita ini kan terbiasakan nyalahno wong. Maka golek perkara gitu ya. Jadi ada orang jadi gubernur, khawatir kok gubernure munggah jadi presiden. Ya selalu apa yang ditandangi gubernur itu salah gitu ya. Jadi selalu salah gitu ya. Nah ini kan ya orang pinter menilai orang, tapi tidak pinter menilai dirinya sendiri. Padahal dalam etika Islam orang harus lebih banyak suka menilai dirinya sendiri. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Jadi itu nilai ya. Jadi secara umum konsep etika di dalam Islam, tata krama itu konsepnya adalah, konsep dasarnya adalah dia menilai diri ya, tidak perlu kemudian menilai orang lain, karena menilai orang lain itu paling gampang. Nah, menilai diri ini paling sulit. Maka di dalam Islam menekankan bagaimana kita selalu menilai diri ya, jadi selalu menilai diri ini, oh gak pantas. Jadi bukan dia mendapatkan musibah itu karena sesuatu yang haram, tidak. Tapi ada sesuatu yang gak pantas itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Makanya kalau kemarin ya kita bahas, mungkin kalau kita yang bahas di sini itu ada begini. Jadi ada seorang guru, dia wiridan. Lah cedek jaga, tapi orang nemplek nang jaga karo murid digolekno bantal supaya bisa senden. Tapi ternyata begitu dikai bantal ya, dheweke tambah maju gak gelem senden bantal gitu ya. Lah barang ditakoni, lho napa panjenengan kula sukani bantal kok mboten nemplek bantal? Jawabane, aku iki wiridan madhep nang Gusti Allah, pantes ta aku wiridan karo senden gitu ya. Jadi apa ya pantes aku iki wiridan karo senden. Bahkan enten riwayat malih wong salat iki perkara ana laler nemplek ndek irunge, tangane langsung ngeten gitu. Nah iku lek cara etika wong madhep Gusti Allah kok ya gak pantes ngoten niku. Tangannya kok ngene bolak-balik gitu ya. Nah itu cara etika tinggi ya. Jadi ketidakpantasan itu bukan persoalan yang haram, tapi ketidakpantasan gitu ya. Jadi gak pantas gitu ya. Jadi kalau sudah bicara gak pantas itu ya contohnya seorang guru biasa kalau ngajar itu mesti pakai tutup kepala ya. Tapi dia ketika ngajar itu kok moro gak pakai tutup kepala, kemudian dia ambil tutup kepala, gak pantas, mulang kok gundulan gitu ya. Jadi mulang gundulan gitu ya. Nah itu hal-hal yang disebut dengan ketidakpantasan gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah bicara lapar dan bicara tentang etika, maka lapar itu dalam rangka noto etika. Jadi dalam rangka noto etika gitu. Jadi noto etika. Nah kalau sudah noto etika niatnya, kok begitu dia diberi sajian makanan, kemudian dia ya tergesa-gesa untuk makan, kan gak apa-apa wong disediakno gitu. Tapi dia mendahului itu ya gak pantas gitu ya. Wong turun dikongkon, turun dipersilahkan. Tapi ada yang memaknai nek kita tamu langsung disuguhi kopi ya, kemudian kita minum, nyuguhi itu sekaligus sudah ada kemauan untuk segera diminum, jadi dimaknai begitu ya. Nah makanya macam-macam. Makanya kalau kita makan saja, makan itu kan ono tata kramane, mangane karo sila ya, utawa mangane karo lungguh ndek kursi karena makanane ndek meja. Tapi lek makanannya ya sudah disediakan di depan kita kalau duduk itu jigang. Jadi kalau duduk jigang, ya itu kepantasan, gitu ya. Pantas apa ora? Wong kancane ora ana sing jigang kok jigang dewe. Saya satu ketika itu ya diundang makan
tapi dari suku yang berbeda. Kalau kita wong Jawa ini lek mangan ya wis sila gitu ya. Lek ndek kursi ya wis lungguh sing bener. Iki mboten. Moro-moro sikile jigang ya. Ndek kursi jigang, ndek isor ya jigang. Nah, itu cara etika. Lek jarine wong biasa ora jigang, wong iki lho apa mangan kok jigang ngono. Itu ya. Ya mungkin karena kebiasaan. Nah, inilah bicara tentang etika. Jadi lapar itu bisa dienggo nyeneni awake dhewe. Kok niki gak pantes ngene. Ayo prei gak mangan disi. Jadi prei gak mangan. Karena persoalan kepantasan itu tadi. Nggih. Wabila enten pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, merujuk pada kajian materi tadi, yaitu tentang lapar. Menurut Yahya bin Mu'al, tadi dikatakan bahwa syahwat ya diibaratkan kayu bakar ya, yang dirinya tidak akan mati sebelum membakar pemiliknya. Yang saya tanyakan ya, apa yang dimaksud dengan pemiliknya? Ya pemiliknya itu orang itu ya. Apakah orang yang selalu menuruti syahwatnya itu? Jadi apakah orang yang selalu menuruti syahwatnya? Makanya dalam ilmu etika makan itu, kalau tadi saya katakan makan untuk hidup, tapi ada hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup berarti makan itu gak nuruti syahwat gitu. Tapi kalau hidup untuk makan, mangan roh gitu ya. Jadi mangan roh. Jadi itu nuruti syahwat. Saiki mangan di kono, meni mangan di kono, ya. Ben mangan di kono. Jadi itu nuruti syahwat. Gitu. Makanya di dalam Islam makan boleh, tapi tidak boleh nuruti syahwat. Gitu. Jadi seandainya kok kita ini makan jupuk kebiasaannya setengah piring, kok mari ngono rasa enak tambah maneh, iku kudu prei. Nah, kita ini enggak kebiasaan nih, kok enak tambah ya. Jadi kok enak tambah apa gak oleh ya oleh, cuma cara etika apa maneh tambah itu ya, tambah itu gak pantas ya. Ya saya maaf, ini saya pernah ya ada wali kota Malang itu mantu. Nah mantune iki wedok wong Syria. Jadi acaranya di Soekarno Hatta besar-besaran. Nah, ada orang itu, ya beberapa orang makan itu wis pokoke sembarang wis dipangan. Ya. Ada yang makan perutnya kenyang, keluar dimutahno maneh. Kok iso mari ngono mlebu mangan maneh. Iki model apa iki ya. Jadi kepingin ngerasakno macam-macam panganan. Itu enggak boleh, itu syahwat gitu ya. Apalagi ngaku bawa sakmene kok ya kudu mangan sakmene. Nah itu syahwat itu. Ya wis. Jadi bawa pira ya dikai sak pira ya wis sacukupe. Wong perut kita ini kekuatannya terbatas gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu karena syahwat. Makan kita itu bukan karena syahwat, karena itu merupakan kebutuhan untuk hidup. Nah kebutuhan untuk hidup yaitu mesti ada batasnya. Kalau berlebihan itu malah termasuk israf ya. Jadi termasuk israf itu. Makanya etika ketika kita makan itu ada etikanya ya.
Jadi ada etikanya, tata keramanya ada. Makanya kalau orang itu nuruti syahwat, itu podo karo ngobong ngawai. Ora bakal ilang lek wong sing nuruti syahwat durung terbakar sendiri. Itu maksudnya begitu. Jadi lek awake durung terbakar ya ora bakal ya mari gitu ya. Makanya biasanya ya saya pernah tahu ada seorang ustadz, orangnya kecil gitu ya. Lah diundang makan parasmanan. Dadi ndek piring-piringe gede cek akeh sini. Enggak tak ente kintek ta samene gitu ya. Nah, kan mesti ngukur kejaba lek wonge dukur lempenge dawa enggak apa-apa. Wonge cilik lempenge cendhek njopo sak piring, ternyata barang kula lirik ganteng. Lah ini kan syahwat, itu tidak boleh. Jadi kalau begitu segala sesuatu dalam Islam orang oleh nuruti syahwat gitu ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kecuali ya syahwat ketika dia masih muda, kok syahwat libido seksualnya yang rabi dirabekno, jadi ada penyaluran gitu. Ndak kemudian moro bebas untuk berhubungan di mana-mana, ini yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.